Halo, apa kabar? Balik lagi di Saif Kitchen. Hari ini aku mau masak sawi Chinese atau sawi putih ya. Kalau di Sunda namanya sampo atau namanya sampo, tapi ini sawi putih. Nah, ini aku baru pulang dari supermarket, jadi aku lihat ini, jadi aku ada ide ya buat sawi putih ayam, tumis ayam jadi gitu. Nah, bahan-bahannya sendiri aku udah paprika tuh sawi putih. Ini aku pakai bagian luarnya, jadi nggak semuanya ya. Terus aku ada dada ayam. Nah, ini aku pakai luarnya aja ya sawi putihnya, jadi aku nggak pakai keseluruhan. Nah, ini udah segini aja udah cukup, 5 lembar, 4 atau 5 lembar. Kemudian aku mau potong kayak gini sekitar 2,5 cm-an. Nah, untuk potongannya sendiri ini sesuaiin aja ya. Kalau di sini aku lebih besar-besar aja kayak gini, jadi lebih cepet. Kalau kalian mau lebih tipis lagi itu nggak apa-apa. Nah, kemudian ini aku penggunaan paprika ini cuma buat pemanis ya, biar nanti nggak hasilnya tuh nggak pucat gitu. Jadi ada warnanya, ada merahnya gitu. Sebenarnya pakai cili atau cabai rawit merah, cabai rawit hijau juga nggak apa-apa, tapi di sini aku nggak pakai. Nah, ini buat pemanisnya aja paprika merah gitu. Nah, ini potong serong aja kayak gini, aku pakai cuma setengah dari buahnya. Nah, ini kayak gini aja ya, serong-serong kayak gini. Ya udah, kita sisihkan. Nah, kemudian ini aku pakai setengah dada ayam. Ini bagian dagingnya semua, kemudian potong-potong dulu kayak gini. Kemudian dipotong lagi ya, agak kecil, sekitar potong dadu lah, tapi jangan terlalu kecil ya, nanti juga dia menciut kalau udah dimasak. Nah, kalau ini kayak gini udah, ini sebenarnya udah bersih ya, tapi di sini aku cuci lagi. Nah, kemudian kita sisihkan. Nah, untuk bumbu tambahannya sendiri aku di sini pakai 4 siung bawang putih, kemudian geprek semua, kemudian cincang ya. Cincang kasar, nggak usah halus-halus. Ini kayak gini aja ya. Nah, bagi kalian yang baru tahu atau baru bergabung di Saif Kitchen, selamat datang di Saif Kitchen. Di Saif Kitchen, aku mau berbagi resep-resep mudah, ekonomis, tentunya praktis ya. Nah, di sini aku pakai setengah bawang merah, ini ukuran besar. Kalau kalian ada bawang bombay juga nggak apa-apa, pakai aja. Kemudian ini cuma dipotong-potong jadi beberapa bagian, jangan terlalu tipis. Untuk minyaknya sendiri aku pakai 3 sendok makan saja ya, jangan banyak-banyak. Kemudian kalau udah panas, kita tumis dulu bawang putihnya, ini sampai harum. Nah, kita tumis sampai wangi. Kemudian di sini aku pakai cili kering. Nah, ini ala-ala Chinese ya. Dia pakai cili kering. Ini sumpah ini pedas banget meskipun sedikit. Kalian kalau mau yang fresh juga nggak apa-apa. Nah, ini kita tumis sampai dia mateng. Kemudian kalau udah wangi aku mau tumis dulu ayamnya nih. Ayamnya didahulukan, kita masak sampai dia mateng. Jangan lupa diorak-arik. Nah, ini kita tumis sampai benar-benar mateng ya. Nah, untuk persausan sendiri di sini aku pakai sekitar 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok saus tiram, kemudian 1 sendok makan gula putih ya. Kemudian micin sedikit. Nah, ini biar gurih. Jangan lupa kalau kalian ada tortilla atau masako juga pakainya sedikit, nggak usah banyak-banyak ya. Karena dari saus tiram, kecap asinnya juga udah gurih. Nah, kemudian aku mau masukin ini airnya sedikit aja, sekitar 3 sendok makan. 3-4 sendok makan lah, supaya benar-benar mateng itu. Nah, ini aku tambahin sedikit garam ya, karena kurang garam. Nah, aduk-aduk kayak gini. Nah, untuk bawang merahnya sendiri, nah aku taruhnya sekarang, jadi aku nggak tumis dulu. Ini biar nanti samaan kayak sayur ya, jadi masih fresh, jadi lebih enak itu bawang. Aduk-aduk sebentar, kemudian kalau udah mateng baru masukkan sawi putih atau sawi Chinese nya ini. Nah, kemudian aduk kayak gini, ini simple banget.
tapi serius kalau masakan Chinese itu enak ya. Meskipun bumbunya simple tapi rasanya emang benar-benar enak. Nah kemudian aduk sampai semuanya tercampur, sampai sawinya ini layu. Nah ada aduk kayak gini aja biar cepet. Ini nggak usah tambahin bumbu-bumbu lagi ya. Nah, kalau kurang bumbu ya paling cuma garam, jadi tambahin aja. Kalau ini udah pas. Nah kemudian ini tambahin paprikanya. Oh, jadi manis ya, jadi tampilannya jadi lebih segar gitu, nggak pucat, cuma sawi putih sama ayamnya, jadi lebih ada warna. Ini opsional ya, kalau kalian juga nggak pakai juga nggak apa-apa, tapi kalau kalian adanya paprika hijau atau kuning juga nggak apa-apa, tambahin aja, sesuaiin selera ya. Nah kita ini masak sebentar aja, sekitar 5 menitan sampai semuanya layu. Nah ini cicipin dulu, udah kerasa semuanya. Nah ini serius, sama nasi anget pun ini enak, atau kalian mau sama bihunnya rebus dulu terus ini taruh atasnya, tuh enak banget ya. Ini menu diet tapi enak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saib Kitchen. Nah, di sini aku lagi mau bikin tumisan dari okra lagi. Jangan bosan-bosan ya kalau masak aku okra. Nah, karena okra ini banyak sekali manfaatnya. Nah, kemudian untuk pendampingnya di sini aku ada sosis sama telur. Untuk bumbu irisnya sendiri aku ada bawang merah, bawang putih, cabai sama 1 buah tomat. Nah, di sini aku udah panasin wajan. Kemudian aku mau tambahin juga ini minyak goreng sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian aku mau telur dadarnya yang tadi aku dadar dulu, terus diorak-arik aja kayak gitu. Nah ini kacau-kacau aja kayak gini. Kalau udah setengah matang kayak gini, nah tinggal diorak-arik kayak gini. Nah jangan sampai dia terlalu hancur ya, kita ambil aja agak besar-besar. Nah kalau udah matang kita angkat. Nah ini udah cukup ya, jangan terlalu matang, nanti kita masak lagi juga. Kita angkat dan kita sisihkan. Nah kita masih pakai wajan yang sama. Kemudian aku mau tambahin lagi minyak. Ini sekitar 2 sendok sampai 3 sendok juga. Nah kita goreng ini sosisnya langsung. Nah kita goreng sampai dia matang juga. Nah untuk sosisnya di sini aku pakai 3 pieces sosis, kemudian aku iris kecil-kecil kayak gini. Ini rasa sapi ya. Kalian kalau sukanya ayam nggak apa-apa. Kalian pakai kornet juga nggak apa-apa. Ini opsional banget. Jadi sesuaiin aja apa yang kalian punya ya. Nah kemudian kalau udah matang kayak ini angkat juga. Ini satu wadahin aja sama telurnya nggak apa-apa. Nanti juga kita masak lagi bareng-bareng gitu. Nah kita kalau udah semua kayak gini. Nah kalau diangkat semua ini langsung kita tumis aja bawang merahnya duluan. Nah karena bawang merah ini agak banyak airnya, jadi kita tumis duluan aja ya. Nah kalau udah harum kayak gini, ini bawang merahnya ini masukin aja, bawang putihnya ini maaf ya nggak kerekot, nggak apa-apa. Nah tinggal dimasukin aja ini bawang putih cincangnya. Kemudian cabai rawit merah sama hijaunya juga tambahin, kita masak sampai dia mateng. Nah diorak-arik aja kayak gini. Nah ini minyaknya nggak terlalu banyak ya, jadi pas banget ini. Nah bagi kalian yang baru bergabung atau baru tahu Saib Kitchen, selamat datang di Saib Kitchen. Di sini aku mau berbagi resep-resep mudah, ekonomis tentunya ala aku, yang bisa kalian ikuti. Tentunya gampang banget ya, simple. Nah kemudian kalau udah harum semuanya, ini bumbu irisnya masukin. Ini okra yang udah dicuci bersih. Ini okranya opsional ya, kalian mau pakai banyak atau sedikit. Nah tinggal diiris-iris, cuci, kemudian langsung dituangin aja kayak gini. Ini ditumis biasa. Nah udah adik saya kayak gini. Ini masaknya jangan terlalu lama ya, okra ini dia cepat matangnya. Nah nggak apa-apa ini sedikit berlendir. Nah dari lendirnya ini banyak manfaatnya, jadi jangan takut makan okra karena okra itu sehat.
Nah, untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai garam tentunya, terus micinnya sedikit, kemudian pakai gula ya. Udah itu aja. Kalau kalian ada stok kayak stok ayam, kayak kaldu jamur itu nggak apa-apa, tinggal dimasukin aja. Nah, ini pakai micin. Nah, tinggal diaduk-aduk lagi kayak gini. Di sini aku nggak pakai persausan, ini simple banget tumisannya. Nah, kemudian tomat masukin juga. Ini aku pakai setengah buah ya, tomatnya aku pakai setengah. Nah, kalau udah kayak gini, jadi kalau udah tomatnya udah masuk, jangan lama-lama. Aku mau tetap seger tomatnya gitu. Nah, tinggal dimasukin ini sosis sama telur orak-arik yang udah dibuat di awal tadi. Ini simple banget, ya, tinggal dimasukin aja kayak gini. Nah, kita aduk-aduk sampai dia semuanya tercampur. Nah, jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang asin tinggal ditambahin lagi garam. Nah, kalau kalian sukanya pakai kecap asin gak apa-apa, pakai aja. Ini opsional banget. Nah, ini udah kayak gini aja udah enak menurut aku. Ini namanya orak-orek, okra, telur, dan sausage ya. Nah, ini udah mateng, udah siap disajiin. Ini jangan lama-lama karena semuanya udah mateng. Nah, ini pakai nasi hangat pun udah enak banget. Tinggal pakai kerupuk. Kalau kurang sambal pakai sambal lagi. Nah, kalau kalian Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saib Kitchen. Nah, hari ini aku mau ngolah ini menu khas Sunda ya, yang harus ada di Lebaran. Ini namanya cabai aseas Sunda. Ini pakai bumbu kecap. Jadi yang mau tahu jangan di skip, kita masak bareng-bareng. Nah, untuk cabenya di sini aku pakai 100 gram. Ini sekitar 1 on. Kemudian bawang putih, bawang merah, terus ada kemiri juga, terus res sama daun jeruk. Kalau kalian ada daun salam sama lengkuas tambahin aja, itu tambah sedap ya. Nah, pertama di sini caranya yaitu biar nggak meledak, dan biar masuk juga meresap ini bumbunya, nanti ditusuk dulu tengahnya kayak di video kayak ini. Nah, tapi jangan sampai putus, supaya dia masuk aja air dari bumbunya sendiri. Nah, ini lakuin sampai semuanya beres ya. Nah, kalau di Garut tuh biasanya cabai gendot lebih pedas, lebih enak. Nah, kemudian di sini tuh nggak ada, jadi cabai yang hijau biasa aja kayak gini ya. Nah, kalau udah beres kayak gini, ini dicuci bersih, kemudian tiriskan ya. Nah, ini udah dicuci bersih, kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku pakai 1 buah bawang merah besar, ini diiris kasar aja kayak gini. Ini buat memudahkan aku buat chopper. Jadi di sini aku nggak pakai blender ya, nggak pakai cobek juga. Nah, kemudian bawang putihnya ini dipotong 2 biar cepet halus. Nah, kemudian masukin ini alat choppernya. Semua bawang merah sama bawang putihnya dihalusin ya. Kemudian kasih sedikit air, kira-kira 100 ml. Kemudian ini, nah, kalau kalian yang pakainya yang pakai elektrik, jadi nanti kemirinya dihalusin bareng-bareng. Kalau di sini dihalusin pakai ini kurang halus ya, jadi nanti aku mau ulek dulu. Nah, kemudian ini kemirinya aku pakai 4 belah keping, ini diulek aja kayak gini sampai dia halus. Nah, kalau kalian gak mau licin, tambahin garam sedikit, ini tipsnya ya. Nah, ini udah beres, kemudian ini sisihkan juga. Nah, untuk minyaknya sendiri, ini di sini aku pakai sekitar 150 ml. Ini agak banyakannya nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau udah panas, ini masukin daun jeruk, res sama kemirinya duluan. Nah, kita masak dia sampai benar-benar wangi, kemirinya sampai matang ya. Karena kalau dia nggak matang, kemiri itu agak bau langu. Nah, kita orak-arik dulu kayak gini. Jangan ditinggal, nanti dia gosong, cepet gosong. Nah, kemudian kalau udah brown kayak gini kemirinya, ini masukin aja bawang putih sama bawang merah yang udah dihalusin. Nah, kita tumis dia sampai benar-benar matang. Nah, bagi kalian yang baru bergabung atau tahu Saib Kitchen, di sini aku mau berbagi resep mudah, ekonomis, tentunya ramah di kantong. Jadi pantengin terus Saib Kitchen ya. Nah, kalau udah kayak gini,
Ini udah siap ya, ini udah wangi banget. Kemudian ini tinggal dimasukin cabenya. Terus kita oseng dia sampai sedikit layu sebelum kita masukin air ya. Nah, ini menu ini disebutnya kayak pendamping daging atau rendang. Kalau di rumah tuh semur ayam juga pakai ini. Kalau pakai ini tuh jadi lengkap, bihun, terus asai cabe di rumah, ayam kecap selalu ada ya kalau lebaran nih. Jadi ini pendampingnya aja. Nah, kemudian di sini aku pakai sekitar 350 atau 400 ml. Jadi ini sampai kerendam aja. Nah, kemudian ini diamin aja sampai dia matang dulu sebelum kita masukin bumbunya. Nah, di sini tambahin lagi airnya sedikit. Nah, untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai garam. Itu biasanya kaldu ayam, terus micin, jangan lupa dikit aja. Kemudian lada bubuk. Terus gula pasir, kalau ada gula merah pakai gula merah. Nah, kemudian kecapnya sendiri aku pakai sekitar 2 sendok sampai 4 sendok makan. Nah, untuk jumlah kecapnya sendiri ini sesuaiin aja jenis kecapnya. Terus mau lebih pekat atau lebih gelap warnanya, ditambahin lagi kecapnya. Nah, ini aku sukanya kayak gini ya, jangan terlalu gelap juga, nanti juga pas surut dia warnanya gelap. Nah, ini kita tunggu, kita masak sampai dia benar matang, terus airnya surut dan cabenya matang gitu. Nah, kenapa ini pasti ada yang nanya, kenapa tangkainya tuh nggak dibuang? Satu, biar tampilannya cantik, kedua biar nggak sakit perut ya atau panas dalam. Nah, kemudian ini kalau udah setengah surut kayak gini, jangan didiamin, nanti dia bawahnya tuh kayak berkerak gitu. Jadi sesekali diaduk, jangan ditinggalin apalagi. Nah, ini cocok banget nih. Jadi yang belum tahu masakan ini coba di rumah, insya Allah ini enak. Ini pendamping opor ayam juga harus ada ini sama lontongnya, sedap banget ya. Ini gurih dari kemirinya aja udah enak. Ini nggak usah pakai santan karena udah pakai kemiri itu. Ini tipsnya ya. Halo, apa kabar? Balik lagi di Safe Kitchen. Hari ini aku mau bikin okra rebus ala Taiwan. Jadi yang mau ikut, yuk kita masak bareng-bareng. Nah, di sini ada okranya ini. Yang kalian sesuaiin ya okranya. Terus aku mau rendam ini pakai air, terus kasih garam ini 1 sendok makan, dan kita diamkan ini 5 menitan. Nah, tinggal diaduk-aduk kayak gini. Kemudian kita sisihkan. Nah, untuk selanjutnya di sini aku punya 3 siung bawang putih. Kemudian ini geprek dulu, terus kita cincang ya. Kita cincang, jangan terlalu halus, kasar juga nggak apa-apa, soalnya nanti kita goreng. Nah, habis ini gue lepasin dulu, tinggal dicincang ya. Nah, udah seperti ini aja udah cukup. Nah, di sini aku ada 3 rawit. Ini kalian tinggal di ini aja, diiris kayak gini, jangan terlalu halus juga. Nah, kalau udah kita potongnya, kita sisihkan juga ini, masukin ke wadah kecil ya. Untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin, kemudian ditambahin sama dengan gula ya. Gulanya sedikit aja, jangan terlalu manis. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, gini. Nah, di sini aku udah panasin air ya. Ini aku mau rebus dulu okranya. Jadi kalian harus rebus dulu gini. Nah, kita cemplungin aja, tadi udah dicuci bersih. Langsung kita rebus ini sekitar 5 menit ya, jangan terlalu lama, nanti dia terlalu lembek juga. Jadi krenyes-krenyesnya itu hilang deh.
Nah oke, kalau udah 5 menit kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kita tunggu sampai dingin. Dan kita langsung potong-potong ini. Ujungnya aja tapi. Nah ini udah mulai dingin ya, agak dingin. Kita potong aja ujungnya kayak gini. Kalian nggak mau potong juga nggak apa-apa, tapi aku di sini potong biar tampilannya lebih menarik ya. Nah, potong sampai semuanya beres. Kemudian taruh di piring ya, piring saji. Nah untuk kalian yang baru bergabung di Saib Kitchen, selamat datang di Saib Kitchen. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya supaya Saib Kitchen lebih semangat lagi dalam membuat video untuk kedepannya. Nah ini lakuin sampai beres. Nah kalau udah beres gini, di sini kita buat sausnya ya. Nah ini tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian tumis bawang putih dan cabai cincang yang tadi. Ini tumis sampai harum, sampai benar-benar matang. Nah jangan lupa diaduk-aduk, ini orak-arik. Nah kalau udah matang kayak gini, ini masukin saus yang kita tadi racik. Kemudian kasih air juga 100 ml ya. Nah kita masak ini bentar aja supaya dia mendidih dan menyusut gitu. Nah aduk-aduk kayak gini. Nah kalau udah mendidih kayak gini, ini berarti udah siap disajikan ya. Ini cukup bentar aja, sekitar 1 menit atau 2 menitan. Nah ini sausnya udah ready ya, yang kita tuangin di atas okranya. Jadi ini simple banget. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti kalau Saib Kitchen upload video terbaru kalian langsung nonton. Terima kasih. See you next video.